Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Ya, jadi video kali ini saya akan menceritakan yang berjudulkan Tinggal di Kontrakan Tua. Cerita ini diperankan oleh seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Dia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat barang bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Sarah tersenyum dan mengangguk saat melihat sekeliling rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Ava. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Ava, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul atau ruang tamu. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian dinding terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergian ayahnya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada aspek yang sampai pada suatu hari. Saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar.
Dia tidak bisa tidur dalam kondisi terang, tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Namun Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat Sarah melihat jam, ternyata itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi ngantuknya sudah hilang. Jadi Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Sarah ingat betul jika ia langsung masuk kamar ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara hihihihi. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri sendiri berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Belum selesai, ia meyakinkan diri sendiri. Suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, seret, duk, seret. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret berkeliling di ruangan depan kamarnya. Suara tertawa itu muncul lagi. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satu pun lancar diucapkan.